Lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo, RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92,1 Prado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar,
Sampaikan bahwa beberapa hari terakhir begitu ya, sorotan publik ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, diantaranya ada di Kabupaten Pati, kemudian Jombang, kemudian Cirebon dan juga Banyuwangi begitu ya, yang kemudian menaikkan PBBP 2-nya dengan prosentase yang cukup signifikan sehingga ini memberatkan masyarakat. Nah, ini yang kemudian akan kita diskusikan bersama begitu ya. Berkaitan dengan fenomena ini, saya di pagi hari ditemani oleh dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom meeting. Yang pertama ada Bapak Dr. Jamil SH, dosen Hukum Administrasi Negara FH Ubara Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jamil. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Sari. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga Pak Jamil juga baik dan juga sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Selain Pak Jamil, saya juga bersama dengan Bapak Gulvino Guevarato atau yang akrab kita sapa dengan Pak Vino, Manajer Hukum HAM dan Demokrasi Seknas Fitra. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Vino. Waalaikumsalam, selamat pagi. Piye kabare arek-arek Surabaya? Apik tenan. Terima kasih juga ya Pak Vino, waktunya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini diskusi yang kita berharap cukup menarik begitu ya, karena banyak dibicarakan oleh masyarakat kita begitu ya. Wah, ini seperti apa dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja? Justru banyak ini kepala daerah yang akhirnya memutuskan untuk menaikkan pajak, satu diantaranya PBBP 2. Nah, masyarakat sontak kaget gitu kan ya dengan kondisi ekonomi yang saat ini. Wah, persentasenya cukup besar lagi. Ada yang 100 sampai 250%, ada yang 400 sampai sekian persen dan lain sebagainya. Dan cukup signifikan pengakuan dari salah seorang warga di Jombang yang harusnya membayar hanya sekitar 400 sampai 600 ribu rupiah begitu ya. Angkanya naik melonjak sampai 3,5 juta rupiah. Ada perbincangan bahwa ini ya bisa saja dikenakan denda kalau telat membayar, tapi kita lebih kepada sorotan kebijakan berkaitan dengan kenaikan pajaknya PBBP 2 dalam hal ini. Nah, ini kalau melihat ada begitu banyak fenomena kepala daerah yang kemudian memutuskan untuk bisa meningkatkan PAD-nya, satu diantaranya dengan menaikkan pajak PBBP 2. Ini apa sih yang terjadi pada negara kita gitu akhir-akhir ini? Saya ke Pak Vino dulu, nanti baru ke Pak Jamil. Bagaimana? Baik, terima kasih Mbak siapa? Maaf Sari. tadi? Dengan Sari Mbak di Sari studio, ya. Iya. Jadi begini Mbak, kenaikan PBBP 2 ini sebenarnya dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejak tahun 2022 kalau tidak salah. Dengan lahirnya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Yang mana dari undang-undang tersebut kemudian membuat pemerintah daerah itu melakukan banyak ekspansi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kenapa itu kemudian dilakukan? Karena kalau kita lihat hampir 500 sekian atau dari seluruh Indonesia, 66% rata-rata kecuali Surabaya ya. Kalau Surabaya itu PAD-nya itu mampu menyumbang 82% dari total APBD kurang lebihnya. Tetapi daerah-daerah lain itu rata-rata justru 66% itu disumbangkan dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Ya begitu. Yang itu sejak tahun 2025 dan 2026 nanti ada pemotongan. Di tahun 2025 tahun ini ada pemotongan 50 triliun. Di tahun 2026 di RAPBN 2026 kemarin kami bahas itu dipotong sekitar 29% dari tahun sebelumnya. Artinya ruang fiskal di daerah kemudian semakin sempit. Cara satu-satunya yang paling mungkin dilakukan secara shortcut itu adalah menaikkan pajak, gitu, Mbak. Jadi yang dinaikkan daerah yang menaikkan pajak itu bukan yang disebutkan tadi saja, tetapi ada 104 daerah di Indonesia yang melakukan kenaikan pajak PBBP 2, yang mana 20% 20 di antaranya itu menaikkan 100%, lebih dari 100%. Bahkan di Kabupaten Cirebon itu 1000% kira-kira begitu, Mbak. Ini yang kemudian akhirnya pemerintah daerah itu seperti ketiban dalam tanda kutip ketiban sial mungkin ya, karena kebijakan pemerintah pusat sebenarnya yang kemudian pemerintah daerah tidak punya pilihan, harus mengikuti. Karena begini, sejak 2 tahun belakangan ini kebijakan-kebijakan di daerah itu semakin dipangkas, dibonsai begitu ya, karena turun langsung dari pemerintah pusat.
Yang mana untuk membiayai misalnya program-program prioritas, MBG, kemudian ini itu dan sebagainya, fiskalnya sempit, daerah harus cari uang sebanyak mungkin. Gimana caranya? Yang ditekan adalah rakyat. Kira-kira itu Mbak sebagai pengantarnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mau tidak mau begitu ya, karena masing-masing daerah memiliki kemampuannya tersendiri. Tadi kalau di Surabaya 82%-nya itu bisa disumbangkan secara nasional. Tapi tidak begitu juga dengan daerah-daerah lain yang masih disokong oleh pemerintah pusat, begitu ya Pak Vino ya. Sehingga betul mau sekali. nggak mau ini menjadi solusi atau cara singkat dan juga cepat untuk bisa meningkatkan PAD. Wah, ini yang Betul sekali. prihatin begitu ya, karena kondisi ekonomi seperti kita tahu, wah ini sedang tidak baik-baik saja, pengaruh dampak dari ekonomi global juga begitu kan ya. Sehingga Betul. boleh dikatakan kebijakan ini membebani masyarakat. Bagaimana Pak Vino? Jelas, akhirnya yang ditekan itu gini, yang memang sebenarnya kenaikan dari PAD, kenaikan dari PBB P2 untuk meningkatkan PAD itu sebagai sebuah keniscayaan ya Mbak. Itu memang tidak bisa dihindari begitu kan. Tetapi memang yang kemudian memantik persoalan itu adalah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh di Pati. Pak Sudewo itu kan kemudian pendekatannya tidak afirmatif, tidak inklusif, tidak mengajak tetapi malah menantang. Itu yang kemudian menciptakan polemik begitu kan. Yang jelas, yang pasti adalah PBB itu kan juga dibayarkannya oleh rakyat. Yang mana kemudian rakyat-rakyat kecil begitu kan. Yang mana yang mereka kan terdampak. Tadi sudah disebutkan. Ini ekonomi hari ini tuh sedang, kalau dikatakan buruk mungkin ya itu terlalu berlebihan, mungkin stagnan begitulah ya, stagnan begitu kan. Ditambah kemudian harus membayar pajak bumi bangunan yang biasanya relatif murah menjadi sangat luar biasa mahal. Ya tentu terkejut Mbak. Siapa yang kemudian bisa dengan leha-leha santai menerima itu? Itu adalah sebagai respon. Yang ditekan ya lagi-lagi yang paling mungkin adalah rakyat. Ini yang kemudian menjadi ironi yang terjadi di Republik ini. Tidak hanya di daerah sebenarnya, tetapi secara nasional yang selalu dikenakan pajak secara sporadis itu adalah rakyat gitu kan. Rakyat-rakyat yang seperti mungkin saya juga begitu kan. Yang maksudnya bahkan padahal ada nih konglomerat-konglomerat yang misalnya mumpunin untuk membayar pajak secara luasa, justru itu diberikan privilege. Ini kemudian sesuatu ironi yang kontradiktif atau anomali yang membuat kenapa kok kemudian respon di Pati, di Bone itu sebagai kausalitas yang harus diterima oleh pemerintah. Kira-kira begitu Mbak. Oke, baik. Saya juga tadi menginformasikan bahwa ada 4 ini yang terdeteksi oleh masyarakat. Padahal ada 104 lebih kalau nggak salah ya Pak Vino ya. Di seluruh Indonesia yang juga menerapkan kebijakan kenaikan PBB P2-nya. Ketika masyarakat kita itu sudah mulai melakukan upaya kritik melalui aksi demonstrasi dan lain sebagainya, ini adalah bentuk kewajaran aksi protes yang disampaikan karena tentu ini membebani masyarakat. Saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Vino. Ada loh masyarakat kita di kelas atas yang jauh lebih kekayaannya banyak, tapi kok justru ini malah membebani masyarakat-masyarakat kecil dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Stagnan ya kalau kita lihat gitu ya, pertumbuhannya ya begini-begini saja, sehingga kita bisa lihat ada begitu banyak argumen, opini, pendapat dari masyarakat yang akhirnya mengeluhkan begitu ya. Kenapa kok seperti ini? Belum lagi pendekatan dari pemerintah daerah begitu ya, yang cenderung ada yang menilai arogan, ada yang menilai bahwa ini terkesan dipaksakan tanpa ada upaya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Saya geser dulu Pak Vino ke Pak Jamil. Apakah sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Vino? Fenomena kenaikan PBB P2 untuk bisa meningkatkan PAD dari masing-masing daerah ini adalah bentuk dari itu tadi, tuntutan juga untuk memenuhi ekspektasi kita terhadap sejumlah program. Bagaimana Pak Jamil? Ya, baik Mbak Sari. Saya kalau nggak sepakat dengan Mas Vino ini kualat nanti. Tapi begini, saya ingin dari perspektif lain ya. Mulai sejak reformasi, wewenang daerah itu memang selalu dikurangi atau orang biasanya menyebut resentralisasi. Nah, dulu waktu berlaku Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, itu pengelolaan semua tambang kecuali minyak dan migas itu menjadi kewenangan daerah. Dan pengelolaan sumber daya alam itu banyak yang dikelola daerah itu sendiri, sehingga itu menjadi pendapatan asli daerah. Meskipun ada skalanya ya, katakanlah pengelolaan laut skala berapa mil gitu milik daerah, kemudian berapa mil milik provinsi dan milik pusat, kira-kira begitu. Nah, setelah kemudian lahirnya Undang-Undang 23 tahun 2014, ini kemudian dikembalikan, diambil oleh pusat.
gitu loh. Sehingga PAD pendapatan asli daerah itu hanya bergantung pada pajak dan retribusi daerah. Ini sangat minim sekali, apalagi sekarang ada efek efisiensi dari pusat, di mana transfer pusat ke daerah itu sudah sangat berkurang. Nah, menurut saya memang seharusnya yang diefisiensi itu malah pusat itu sendiri. Menteri terlalu gemuk, wakil menteri juga banyak, lembaga-lembaga baru banyak. Lah, menteri-menteri baru, lembaga-lembaga baru itu kan juga butuh kesekretariatan, butuh kantor, butuh gaji, butuh honor. Kenapa? Itu yang tidak diefisiensi. Apalagi DPR RI pun juga minta kenaikan 50 berapa itu? 50 juta Mas Vino ya. Nah, seharusnya menurut saya pusatlah yang menjadi tauladan dari efisiensi itu sendiri, tidak kemudian malah membebani daerah. Nah, daerah itu ketika sudah kampanye itu kan muluk-muluk, Mbak. Yang dijanjikan pembangunan itu kan muluk-muluk. Setelah kemudian kemudian ada efisiensi, nggak ada uangnya untuk kemudian merealisasikan janji yang sudah dilontarkan kepada masyarakat itu. Ya tentu pusing. Yang paling mudah, kata Mas Vino tadi, adalah menaikkan pajak itu sendiri. Dan itu pasti beban bagi rakyat gitu loh. Apalagi PBB itu kan banyak menyasar kepada rakyat kecil tentunya gitu loh. Meskipun hanya itu durasinya tahunan lah. Tetapi meskipun tahunan, kalau prosentasenya sampai bahkan ada yang hampir 1000% katanya di Jombang gitu ya, juga sangat membebani pastinya gitu loh, Mbak. Ya. Artinya memang pemerintah harus berhati-hati begitu ya ketika menerapkan kebijakan ini yang lantas memang sasarannya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah begitu ya. Dan kalau dicocokkan lagi dengan kebijakan-kebijakan yang tentunya akan lebih memberikan kemudahan kepada katakanlah anggota dewan dan wakil rakyat yang lain. Nah, ini yang harus difikirkan. Nah, ini artinya sepakat juga bahwa kebijakan menaikkan PBB P2 dalam hal ini pajak itu membebani masyarakat dan bukan mensejahterakan, Pak Jamil? Ya pastilah, pasti sangat membebani dan kelihatan kurang kreatif daerah itu gitu loh. Artinya kalau memang ada tuntutan begitu ya untuk bisa meningkatkan PAD, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Katakanlah untuk bisa itu tadi, kalau sumbangsinya lebih besar dikatakan seperti Surabaya sedangkan daerah-daerah lain belum mampu, apa menurut pengamatan Pak Jamil? Ya memang menurut saya ya salah satunya yaitu efisiensi yang ada di pusat. Kalau daerah itu ya memang ya harus cerdas. Saya pun juga kalau ditanyakan bagaimana bentuk kreativitasnya itu ya saya juga kurang paham karena memang enggak menjadi kepala daerah. Mungkin Mas Vino nanti bisa menyumbangkan pemikiran. Pak, kreativitas yang terus untuk kemudian menaikkan PAD-nya itu apakah kemudian semacam membuat ini kan sekarang kebanyakan berbasis ekonomi kreatif ya, seperti umpama wisata gitu loh kan, itu kan banyak retribusi yang bisa diambil dari wisata itu gitu. Tapi membangun itu jangka panjang, sedangkan kebutuhan hari ini gitu loh. Itu yang saya pikir. Maka menurut saya memang harus cerdas. Daerah itu harus cerdas di tengah kekurangan keuangan yang dialami oleh daerah atas pembangunan yang ada di daerah. Dan yang kedua lagi, pusatlah menurut saya efisiensi terhadap daerah dipikirkan ulang lah. Jangan semuanya kemudian diefisiensi. Hal-hal yang penting bagi daerah itu harus ditransfer karena sebetulnya uang pusat itu milik daerah loh. Itu ngambil dari daerah itu, gitu loh. Sehingga menurut saya ya memang harus adil pembagian perimbangan keuangan antara pusat dan daerah itu harus adil. Kewenangan pengelolaan di daerah sudah dirampas, setelah kemudian sudah dikuasai oleh pusat, kemudian pembagiannya tidak adil lagi. Itu kan luar biasa itu. Oke, baik. Artinya dari perspektif hukum administrasi negara begitu ya, ini posisi pemerintah daerah dalam menentukan tarif pajak daerah ya harus melakukan hitung-hitungan yang tepat. Kemudian pusat juga harus mengalokasikan pembagian yang tepat
dan juga adil begitu ya, sehingga kebijakan ini tidak melanggar asas keadilan begitu ya Pak Jamil ya. Nah, betul. Kalau dari segi kewenangannya sebetulnya nggak ada masalah. Ya. Memang wewenang daerah untuk kemudian mengelola pajak, menaikkan pajak itu memang kewenangannya daerah. Tetapi kewenangan itu ketika digunakan secara tidak parsipatoris, itu kan cenderung tidak adil, kira-kira begitu. Baik, harus ada upaya juga ini bagaimana pemerintah daerah melakukan pendekatan dan hitung-hitungan yang pas begitu ya. Kenapa tadi saya tanyakan kepada dua narasumber saya, Pak Vino dan juga Pak Jamil, ini membebani kan? Saya ingin meyakinkan, jangan sampai nanti anggapan masyarakat ini secara itu penilaian subjektif saja begitu ya. Secara nyata bahwa ini banyak masyarakat kita yang menyatakan keberatannya dan ini membebani begitu kan ya. Sehingga harus ada langkah-langkah yang ya itu tadi, kalau misalnya menuntut yang di atas untuk efisiensi, bisakah gitu? Ketika yang ditekan yang di bawah, lantas seperti apa? Tapi ketika ini sebuah kebijakan yang sudah dinilai membebani begitu ya, tentu harapannya ada perubahan juga dari masyarakat. Contoh satu diantaranya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang kemudian menginstruksikan untuk melakukan relaksasi kenaikan PBBP 2 agar kebijakannya tidak membebani masyarakat. Ini kan tentu akan kembali lagi kepada masing-masing kepala daerah begitu ya. Pak Vino, kalau misalnya melihat juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jamil, harus seperti apa kalau toh memang ini adalah salah satu cara begitu ya, setelah begitu banyak program efisiensi yang sudah dikumandangkan, kemudian masyarakat yang harus menanggungnya, apakah ini tidak lantas berlebihan ketika ini dikaitkan bahwa pajak itu kan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum ya, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, kemudian membuka kesempatan kerja. Lah ini sekarang banyak loh masyarakat kita yang mengeluhkan susah mencari pekerjaan. Apakah ini tidak menodai lantas kepercayaan dari masyarakat kita? Seperti apa Pak Vino? Ya, itu sudah pasti. Kita mungkin same on page ya, Pak. Kita berada di pemahaman yang sama dalam melihat gejolak atau dinamika kenaikan PBBP 2 yang terjadi hari ini begitu. Itu kita sepakat semua. Tetapi memang tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jamil gitu kan. Sebenarnya memang betul sekali daerah itu di sini seperti kurang inovatif di dalam menggali potensi-potensi dari daerah itu sendiri. Ada banyak resource yang sebenarnya bisa untuk dimaksimalkan menjadi pendapatan. Misalnya bagaimana mengoptimalisasi BUMD. Badan usaha milik daerah begitu kan, yang mana kalau kita cek hasil dari riset Fitra selama ini, BUMD yang ada di daerah hampir di seluruh Indonesia kecuali Jakarta, Jawa Timur atau mungkin Surabaya ya yang dikelola dengan profesional begitu, selebihnya lebih kepada dijadikan sebagai bancakan politik saja, dijadikan sebagai ruang bagi-bagi kekuasaan untuk tim sukses dan sebagainya, sehingga kemudian tidak perform menghasilkan dividen, tidak perform menghasilkan pajak begitu kan bagi daerah begitu. Itu yang pertama. Artinya optimalisasi potensi dari BUMD itu menjadi salah satu solusi untuk bagaimana kemudian tidak rakyat yang digencet begitu kan, tidak rakyat yang ditekan, tetapi ada potensi lain. Yang kedua juga potensi soal bagaimana peningkatan dari retribusi. Tadi juga sudah disebutkan, retribusi itu banyak yang kemudian bocor, tidak terserap maksimal. Di Jakarta misalnya, di zamannya Ahok kemudian dibuat bagaimana parkir tapping begitu kan di pinggir-pinggir jalan gitu kan. Itu juga bocor. Di Surabaya mungkin juga sudah ada upaya-upaya kebijakan itu. Artinya bicara retribusi ini kan macam-macam bentuknya gitu kan. Ada berbagai macam retribusi yang sebenarnya itu bisa mencoba gini. Ketika retribusi itu meningkat, maka secara kausalitas atau secara dampak aktivitas ekonomi juga akan meningkat. Ketika meningkat, maka perputaran ekonomi juga berkat dan sebagainya. Itu tidak jadi masalah. Karena apa? Retribusi itu dibayarkan secara langsung oleh masyarakat yang menerima manfaat dari situ. Contohnya, ketika kita datang ke puskesmas, maka kita membayar 3.000, 2.000 begitu kan? Ya karena kita akan mendapatkan jasa dari pelayanan di puskesmas. Atau ketika kita parkir di pinggir jalan, ketika kemudian kita bayar 3.000, kalau benar-benar itu dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah, dikelola dengan benar, ya itu sebenarnya maksimal. Daripada kemudian membebani pajak PBBP 2 yang mana belum tentu secara pendapatan, secara ekonomi itu merata. Kalau bicara kegiatan ekonomi itu kan mereka yang beraktivitas yang kemudian yang membayar begitu kan. Kalau pajak kan beda. Pajak ini kan
kemanfaatannya tidak bisa dinikmati langsung gitu. Oke. Itu. Nah, itu sebenarnya yang kemudian harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, bagaimana menggali inovasi-inovasi, potensi-potensi di daerah yang apa namanya, yang bisa memantik pendapatan. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, artinya Sorry, PR juga. tambahan sedikit, Oke. sedikit lagi. Baik. Tetapi memang kemudian jangan sampai kemudian inovasi-inovasi tersebut malah berdampak berekses negatif. Contohnya begini, karena misalnya daerah tersebut kaya akan sumber daya alam gitu kan, kemudian sumber daya alamnya yang kemudian dihabisin begitu kan, nikelnya ditambang, hutannya ditebang menjadi pendapatan daerah, itu juga tidak baik begitu kan. Oke. Artinya memang di sini pemerintah daerah harus berpikir supaya bisa menciptakan sumber-sumber pendapatan yang sustain begitu. Tidak hanya menghasilkan besar hari ini tetapi volatilitasnya sangat sangat rentan sekali. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, besar harapan kita sebagai masyarakat yaitu tadi bahwa kepala daerah itu bisa memikirkan kreativitas dan juga inovasi apa sih agar yaitu tadi ada yang bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat. Sekalipun pajak itu diperuntukkan bagi ketersediaan fasilitas sarana, kan wujudnya tidak langsung, kata Pak Vino, butuh waktu juga begitu. Betul, ya. Namun betul. nyatanya memang saat ini itu ya bahwa kalau kita bicara tentang bentuk pelayanan publik masih banyak juga loh keluhan dari masyarakat. Artinya kepercayaan masyarakat pun sampai hari ini juga masih kembang kempis ya. Ada yang percaya, ada yang enggak, atau justru malah apatis sama sekali. Ditahan dulu Pak Vino, Pak Jamil. Saya ke pendengar yang juga sudah ingin gabung memberikan komentar dan pendapatnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik. Selamat pagi Pak Joni, silahkan. Halo, pagi. Ya, silahkan Pak Joni. Halo, dengar Mbak Sari? Ya, siap, sudah dengar Pak Joni, silahkan. Oh ya. Pagi Pak Jamil, Pak Vino, salam sehat semuanya. Terima kasih. Saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya jujur aja lah agak kecewa dengan Pak Prabowo ya. Karena begini, beliau selalu berkobar-kobar ya, berpidato kita harus kerja keras untuk kesejahteraan rakyat, bolak-balik itu. Tapi ujung-ujungnya semakin kesini semakin susah rakyat ini. Begini ya, Pak Prabowo punya program-program banyak sekali. Yang paling menonjol MBG, juga sekolah rakyat ya. Cuman sepertinya program beliau ini tidak memiliki struktur yang terukur dan sistematis, sehingga memiliki dampak yang luar biasa senasional ini. Contoh aja, dengan efisiensi anggaran, nah ujung-ujungnya masing-masing daerah bingung, tidak punya duit untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah akhirnya kembali lagi rakyat yang diperas. Nah ini yang saya kurang setuju ya. Harusnya beliau punya estimasi yang bagus ya, tidak secara tiba-tiba ujuk-ujuk punya program-program begitu tanpa terstruktur, tanpa grand design yang bagus. Ini kan sangat menyengsarakan rakyat. Kebijakan fiskal Indonesia itu berkomitmen kuat untuk tidak membebani masyarakat dengan menaikkan tarif pajak. Ini harus diingat. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, itu sudah ada. Pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan. Nah, fokusnya bukan pada kenaikan tarif pajak, namun pada perbaikan struktur dan perluasan basis pajak secara bertahap dan adil. Nah, itu seperti PPN kemarin naik, itu setuju saya, dinaikkan bagi menengah atas, kendaraan mewah dan sebagainya. Nah, cari solusi yang lain lagi. Jadi jangan digeneralisasi semua daerah harus dinaikkan seperti itu. Sekarang Pak Vino tadi bilang kita harus penuh inovatif, kreatif. Ya kalau daerah itu surplus Pak, dia punya sumber daya mineral, sumber daya yang bagus. Kalau minus kan kasihan juga, harus inovasi seperti apa, kan begitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Pak Joni. Tahan dulu ya. Nampaknya memang ada lah anggapan dari masyarakat bahwa program-program yang baik itu kemudian mencederai hati masyarakat karena kembali lagi masyarakat yang harus bekerja keras dan dirugikan. Tahan dulu. Sebelum ke sana saya ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sari. Pak Ahmad Irwan silahkan. Selamat pagi Bapak narasumber yang saya hormati. Saya ada Ahmad Irwan dari Bandung Timur Pak di sini ya. Tentang masalah
kebijakan kepala daerah yang arogan di sini. Apa yang dikatakan oleh Pak Joni juga, saya sependapat dengan Pak Joni ya. Di sini Pak, kan kepala daerah itu terutama di Pati ya. Jawa Barat juga Pak hampir kalau Pak Gubernur cepat mengatasi. Contoh sekarang begini, kota Cirebon akan menaikkan pajak sampai di atas 500% PBB terutama. Nah di Pati. Nah sini mungkin Pak, ini kalau saya sedikit berpendapat, mungkin beliau ketika janji kampanye, waktu janji politik ketika berkampanye mungkin akan memenuhi kepada masyarakatnya, itu ngambil dari rakyat, lucu kan? Nah di situ jadi untuk memenuhi kepada rakyat, menjanjikan ketika janji politik berkampanye, rakyat diperas lagi. Nah itu yang itu mungkin seperti itu diantaranya. Nah Cirebon hampir mengikuti Pati, belum di daerah yang lain. Satu lagi Pak, masalah tadi makan gizi gratis. Saya sebetulnya secara keluarga masyarakat tidak setuju Pak. Kenapa demikian? Banyak permasalahan di lapangan. Mendinglah digunakan lebih bermanfaat. Sedangkan begini, di kemerdekaan yang ke-80 itu siapa yang mereka milik siapa? Sedangkan rakyat yang di bawah, orang desa tahu Pak. Cari makan juga susah Pak. Baik. Pagi makan, sore bagaimana? Nah bagi Bapak salah, mohon kami ngomong salah. Saya mohon dikoreksi. Jadi sekali lagi arogan kepala daerah itu akibatnya mungkin janji politik mereka untuk rakyat mengemeras dari rakyat. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ada Pak Rahmat yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya. Sebenarnya program dari pemerintah itu baik, hanya saja kalau itu diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, kok kembali lagi masyarakat yang harus bekerja keras. Lantas rakyat ini harus berpijak kepada siapa kalau pemerintahnya saja seperti ini. Menjawab 3 pendengar kita begitu ya, yang sama-sama juga mengkritisi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ini masalah trust juga kepada pemerintah kita. Bisa nggak begitu ya, melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Ini harus seperti apa? Saya ke Pak Jamil dulu, nanti baru ke Pak Vino. Apa komentarnya berkaitan dengan pendengar kita Pak Joni, Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Rahmat? Silahkan Pak Jamil. Iya, memang pengelolaan sumber daya alam di negara kita ini memang banyak bermasalah. Contoh umpama apa yang dikatakan oleh Pak Nusron Wahid, salah satu menteri itu ya, yang mengatakan bahwa 48% tanah di Indonesia itu dikuasai hanya oleh 60 keluarga. Ketika ditelusuri, 60 keluarga itu adalah keluarga-keluarga pengusaha yang pengusaha-pengusaha raksasa itu gitu loh. Nah, meskipun ada keceplosan omongan dari Pak Nusron Wahid yang menurut saya juga keliru, memang diksi yang digunakan. Tetapi pada intinya sebetulnya ada kebijakan yang menurut saya ya bagus sebetulnya, di mana tanah-tanah yang kemudian nggak digunakan lah, tapi itu bukan hak milik HGB, kemudian HGU. Itu kan tanah-tanah yang banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Itu akan diambil alih oleh negara. Meskipun kata-kata Pak Nusron Wahid itu mengatakan bahwa rakyat menguasai tanah, negara memiliki tanah, itu salah, itu kata-kata itu salah. Karena asas domain verklaring atau asas memiliki itu kan memang sudah dihapus ya. Yang betul itu adalah negara menguasai tanah untuk dikelola. Dikelola peruntukannya, dikelola pendistribusiannya, dan pengelolaan yang lain, kira-kira begitu. Tetapi kebijakan untuk mengambil alih tanah-tanah yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang kemudian bisa diinventarisir, ya itu memang sudah tidak digunakan dan bisa dilakukan pengambil alihan dengan baik, menurut saya itu baik. Untuk didistribusikan lagi bagaimana pemerataan kepemilikan tanah itu sehingga bisa dikelola dan menghasilkan negara, itu bagus menurut saya untuk jangka panjang, tapi untuk jangka panjang. Tapi hari ini kan kebutuhan jangka pendek, kebutuhan hari ini sebetulnya, maka daerah memang semacam tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan pajak PBB itu. Satu ya, PBB itu tahunan, mungkin orang tidak terlalu langsung bayar gitu loh, ya. Artinya tahunan oke lah, kan begitu. Kan banyak.
pajak-pajak yang lain yang sebetulnya bisa kemudian ditarik. Tetapi kan kalau menyangkut yang daily activity nanti juga sosial kan ribut juga itu nanti. Gitu loh. Sehingga ya memang ini pilihan-pilihan yang mungkin mudah oleh daerah gitu loh. Nah, itu saya pikir, Mbak. Oke, baik. Artinya memang ini sebuah simalakama begitu ya, dijalankan salah, tidak dijalankan pun salah karena kondisinya begitu ya. Betul. Iya. Jadi harapannya sih memang itu tadi, ketika memang masyarakat seperti halnya ya, ini warga Jombang itu juga mengaku bahwa saya bayarkan gitu ya. Satu diantaranya membayarkannya dengan uang koin gitu ya, biar ada upaya bentuk protes, tapi tetap dibayarkan gitu kan ya. Nah, lantas pertanyaannya ketika saya bayarkan, apa nih yang saya dapatkan? Bagaimana dengan pelayanan publiknya? Bagaimana juga dengan fasilitas dan sarananya? Ini yang tentunya harus diwujudkan juga. Tidak hanya sekedar masyarakat mau membayarkan kewajibannya, tapi pemerintah belum atau ogah begitu ya untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat dari pembayaran pajak. Nah, Pak Vino, saya geser. Tadi kalau dikatakan oleh Pak Jamil bahwa ya ini dia harus memang sudah dilakukan, tidak ada lagi inovasi-inovasi. Katakanlah tadi Pak Joni juga mengatakan kalau daerahnya surplus, kalau enggak kreativitasnya seperti apa? Bukankah sama juga seperti dikatakan Pak Jamil, mau tidak mau? Bagaimana komentarnya berkaitan juga dengan 3 penanya tadi? Baik, begini kira-kira Mbak. Saya akan coba tanggapi secara umum dulu. Bagaimana situasi keuangan di Republik ini. Di tahun 2026, Indonesia itu RAPBN-nya sudah direncanakan defisit sekitar 600-an triliun. Ya. Kemudian ada kewajiban pembayaran hutang, bunga hutang itu sekitar 558 triliun. Kemudian juga ada kebutuhan anggaran untuk membiayai MBG 330-an triliun, perumahan rakyat 50-an triliun, dan sekolah rakyat 7 triliunan kurang lebihnya. Itu yang baru tampak di permukaan. Artinya, secara nasional, alokasi anggaran 3.700 triliun APBN itu akan dihabiskan sekitar 50%-nya untuk urusan-urusan yang itu tadi. Bahkan untuk urusan membayar utang dan defisit itu ada 1.100 triliun dihabiskan ke arah situ. Jadi itu yang kemudian akan kita hadapi di tahun 2026 sebagai rakyat Indonesia itu akan menghadapi situasi seperti itu. Sebentar Mbak ya, ini kok ada bunyi. Oke, baik. Kita tunggu dulu Pak Vino untuk bisa alarm. Baik, silakan. Ya. Nah itu yang kemudian menjadikan daerah, kalau tadi misalnya ini daerah kalau tidak surplus atau tidak kayak sumber daya alam, bagaimana begitu kan membangun inovasi? Kita harus lihat bahwa inovasi itu sekali lagi tidak hanya perkara tentang sumber daya alam atau surplus dan tidak surplus. Kalau bicara tentang bagaimana potensi-potensi, saya pernah ambil contoh, saya ada riset di Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan itu adalah kabupatennya 93% pendapatan daerahnya itu berasal dari dana transfer. APBD, PAD-nya atau ya PAD-nya dari pajak dan sebagainya, retribusi dan pajak dan sebagainya itu hanya sekitar 100-an miliar saja. 100 juta, 100 miliar kurang lebihnya. Sangat kecil sekali. Ketika saya ngobrol dengan kepala daerahnya, memang dia merasa bahwa ini tidak ada potensinya besar begitu kan. Potensinya besar dengan dari wisata alam, ya NTT itu kayak wisata alam dan sebagainya. Tetapi memang butuh infrastruktur untuk menunjang untuk hal itu. Artinya menurut kami adalah kami melihat sebenarnya secara potensi yang dikatakan minus itu sebenarnya ada potensi. Tetapi memang dalam membicarakan inovasi ini tidak seperti membalikan telapak tangan begitu kan. Butuh waktu, butuh investasi, butuh proses, butuh dan sebagainya. Itu yang kemudian terjadi di Sumba. Kami melakukan riset juga beberapa waktu yang lalu sekitar tahun 2020-an di Sumba. Sumba menjadi daerah wisata hari ini itu dibangun sekitar 10-15 tahun yang lalu begitu kan. Artinya maksud kami adalah daerah harus lebih approaching, lebih sensitif terhadap potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya masing-masing begitu, entah itu pendekatan wisata, entah itu pendekatan industri, pendekatan apapun yang mana dengan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat perlu dipersiapkan ini kira-kira begitu. Jika terjadi kemudian kita harus berpikirnya berbicara kenaikan pajak atau bagaimana kebijakan-kebijakan yang membebani masyarakat itu tidak hanya hari ini gitu kan. Artinya ini harus dipersiapkan dari sekarang. Inovasi itu harus dibangun dari sekarang karena kalau kita lihat potensi-potensi pendapatan itu banyak sekali. Dari retribusi itu ada sarang walet, ada kemudian penggunaan kekayaan daerah yang disewakan.
pajak air tanah, kemudian pajak air permukaan dan sebagainya. Banyak sekali potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang itu tidak tergarap dengan maksimal gitu kan. Yang saya tadi bilang BUMD-nya juga. Ini sebagai gambaran, contoh-contohnya adalah saya pernah datang ke satu desa di Sumba namanya Desa Prejing. Desa Prejing itu adalah desa adat begitu yang kemudian karena kepala desanya inovatif, ada mindset sebelumnya dari masyarakat apa yang menarik dari desa kami. Kebetulan kepala desanya itu kuliah di Jogja begitu, kemudian mengenal soal ekoturism, dikembangkan, dan hari ini PADC ini ngomong desa ya, PADC-nya bisa sampai 200-300 juta. Bahkan lebih miliaran kalau tidak salah. Kemudian Telkomsel datang ke sana mensponsori dan sebagainya. Ini menunjukkan inovasi itu bukan hanya soal daerah minus plus kayak sumber daya alam atau apa, tetapi memang kita harus melihat mungkin karena kita terlalu dekat dengan objek sampai kita merasa inferior melihat itu. Kita merasa bahwa tidak ada potensi di sini. Mungkin itu yang membuat kemudian inovasi-inovasi atau kreativitas dari daerah menjadi mandek. Itu maksudnya. Jadi menurut saya mencoba tidak sepakat apabila daerah itu minus kemudian tidak bisa dikembangkan inovasinya. TTS yang Timur Tengah Selatan di Soe, Kabupaten Soe yang 93% dari PAD-nya dari pendapatannya dari pemerintah pusat itu juga memiliki potensi yang sangat banyak begitu. Ada vakum nasi, ada apa gitu. Kira-kira. Terima kasih. Ya. Artinya memang semua daerah itu punya planning dan juga pemetaan karena ini jangka panjang ya. Tapi kalau toh kita bicara ini jangka pendek, tadi dikatakan Pak Jamil bahwa mau tidak mau memang ini satu yang harus diupayakan. Namun pendekatannya dan juga upaya transparansinya harus diyakinkan juga kepada masyarakat. Toh masyarakat Indonesia saya yakin mereka semua punya andil yang cukup besar begitu ya, karena paham betul bahwa pajak yang kita bayarkan itu berbuah dengan fasilitas, sarana prasarana dan juga hal-hal lain yang tentunya mendukung kehidupan kita dalam sebuah daerah begitu ya. Tapi kalau memang pajak daerah itu penting untuk pembangunan, nah ini gimana caranya pemerintah daerah menjaga transparansi agar warga itu yakin bahwa uang pajak mereka itu tidak disalahgunakan. Sekarang aja kalau kita ngomong soal pelayanan publik, fasilitas satu daerah dengan daerah yang lain juga tentu tidak sama. Ada juga masyarakat mengatakan, wah daerah saya tertinggal jauh padahal pajaknya dibayarkan dengan sangat baik begitu ya, tapi pembangunannya jauh, sarana yang kita butuhkan, fasilitas yang kita butuhkan tidak ada. Nah ini bagaimana caranya untuk menjaga transparansi itu sehingga ada trust juga, kepercayaan dari masyarakat kalau toh memang ini adalah salah satu kebijakan yang harus dilakukan tentunya dengan upaya dan hitung-hitungan yang baik dan juga matang itu tadi di awal. Bagaimana Pak Vino? Nanti saya baru ke Pak Jamil. Ya, Fitra pernah ada riset soal local budget index. Local budget index itu berbicara soal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kita melakukan riset di sekitar 70-90 kabupaten kota di seluruh Indonesia, begitu kan. Yang mana dari riset tersebut, nilai atau indeks partisipasi, indeks transparansinya begitu rendah. Bahkan skalanya 1-5 itu sekitar 2-an kalau tidak salah, 2,1. Kemudian partisipasinya juga sangat rendah begitu, sekitar indeksnya 1 begitu kira-kira, 1 sekian gitu. Artinya kami melihat ini di ambang batas yang rendah sekali begitu dalam berbicara soal partisipasi dan transparansi. Ini yang kemudian perlu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tersebut bisa diterima apabila feedbacknya begitu itu tidak membuat masyarakat puas. Pelayanan yang buruk, kemudian pelayanan yang buruk ini kan sederhana sekali kan, ketika misalnya mulai dari hal sederhananya ketika misalnya ngurus KTP yang berbelit-belit, penuh birokrasi, bayar ini dan itu, pungli dan sebagainya, itu sudah menjadi cerminan bagaimana kemudian rakyat tidak puas. Kita jangan bicara soal infrastruktur dulu gitu kan. Kalau infrastruktur kan itu butuh biaya yang besar. Ini bicara soal pelayanan saja yang ada pelayanan, meskipun kita punya berbagai macam skema ya, PA, pelayanan satu atap atau apa, kalau memang mental birokrasinya masih belum bisa melayani dengan maksimal, menyadari bahwa gaji mereka dibayar dari, yang ini mungkin terminologi lama ya, dari pajak begitu ya, ya saya rasa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, sebaik apapun, akan didinai, akan ditolak. Begitu ada resistensi dari masyarakat karena masyarakat sudah cukup muak dengan segala kondisi. Mereka membayar pajak, kita semua membayar pajak, tetapi kenapa kok dilayaninya kemudian dengan seperti apa ya,
dilayani dengan tidak baik begitu Ya, kan. ya. Misalnya ke puskesmas judes dan ini mungkin menurut saya pelayanan-pelayanan yang sepele tetapi bisa menciptakan ambience yang positif begitu kan di dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kira-kira begitu kira-kira. Oke, baik. Kalau Pak Jamil, apa nih komentarnya? Baik, soal partisipasi itu negara kita memang banyak bermasalah. Aha. Saya melihat kedaulatan itu hanya ada di pemilu saja. Masyarakat betul-betul terlibat langsung ketika memilih pemimpinnya, baik kepala daerah, presiden maupun DPR. Tetapi dalam soal kebijakan-kebijakan banyak bermasalah. Contoh umpama pembuatan undang-undang cipta kerja, sehingga kemudian timbul ada istilah meaningful participation dari Mahkamah Konstitusi, karena memang tidak ada partisipasi yang berarti dalam pembuatan kebijakan negara. Soal umpama kenaikan pajak di Pati itu ketika kemudian diselidiki melalui angket di DPR, kelihatan itu bahwa DPR katanya tidak dilibatkan. Benar atau gimana itu kan? Kalau kemudian DPR sebagai representasi rakyat tidak dilibatkan, berarti kan dia melanggar sebuah asas no taxation without participation. Nah, itu saya pikir yang kemudian dilanggar oleh kebijakan itu. Oleh karena itu menurut saya memang perlu ditingkatkan, jangan kemudian partisipasi itu hanya ada dalam pemilu. Kalau secara perangkat hukum kita ini sudah lengkap sebetulnya, Mbak. Ada ombudsman umpama yang kemudian mengawasi pelayanan publik. Ada KIP, Komisi Informasi Publik, yang memfasilitasi rakyat untuk kemudian bersengketa di KIP itu manakala tidak dilayani perolehan informasi itu dari pejabat publik gitu loh. Tetapi meskipun perangkat upaya hukum itu sudah ada, kan tidak semua rakyat kemudian melek hukum, tidak semua rakyat tahu, saya pikir. Mungkin juga sosialisasi dari ombudsman itu juga kurang ya. So eksistensi dari KIP juga kurang. Karena kalau saya melihat begini, lembaga-lembaga negara yang mengancam terhadap eksistensi pejabat publik itu cenderung tidak diberi keleluasaan maksimal. Itulah. Contoh umpama kayak Pengadilan Tata Usaha Negara itu terbentuk sejak 1965 kalau dari undang-undangnya ya 86 kalau ya 86 undang-undang 586 bentuknya sekitar 92-an sudah terbentuk pengadilan-pengadilan. Tetapi sampai sekarang tidak semua kabupaten itu memiliki pengadilan tata usaha negara loh. Banyuwangi umpama ketika mau bersengketa dengan pejabat tata usaha negara atau pejabat publik harus ke Surabaya. Bayangkan itu. Karena pengadilannya hanya ada di Juanda itu. Ya, sama kemudian di Ketintang kalau di Surabaya itu kalau pengadilan tinggi tata usaha negaranya. Artinya tidak terdistribusi. Katakanlah KIP, Komisi Informasi Publik, hanya ada di Jawa Timur. Kalau hanya di Muas itu, Surabaya, yang Jawa Timur gitu loh. Kalau kemudian ombudsman pun juga terbatas perwakilannya. Artinya memang semacam setengah hati negara itu memfasilitasi rakyat untuk komplain atas pelayanan publik, atas kemudian partisipasi yang kemudian tidak difasilitasi dengan baik. Komplainnya itu lembaga untuk dijadikan tempat mengadu itu semacam tidak setengah hati dibuatnya. Kira-kira begitu. Artinya benar ketika masyarakat kita sudah mulai tidak percaya bahwa ketika ada pelayanan publik pun untuk kita bisa menyampaikan keluhan ini tidak optimal bekerjanya begitu ya. Sehingga PR-nya banyak juga yang harus dibenahi begitu ya. Baik, tahan dulu. Saya ada penelpon. Selamat pagi. Pagi, Mas Ari. Pak Dading, silahkan. Pagi, Bang Vino. Pagi, Bang Jamil. Apa kabar? Semoga sehat selalu, Bang Jamil. Amin, Pak. Iya. Ya, saya kira regulasi-regulasi yang tidak pro rakyat ini akan hari-hari ada demo nanti. Karena memang carut-marut betul. Dan wakil kita ini tidak berfungsi
tidak jalan. Seharusnya pajak-pajak itu bisa dikontrol oleh DPR. Ini nggak benar dan sebagainya. Ya. Pengawasannya tidak ada. Sayang. Sehingga rakyat ini keadaan sangat susah, semakin susah, terus susah. Bahkan semakin gaduh. Kebijakan pemerintah yang disampaikan Pak Pino maupun Pak Jamil tadi, ya nggak ada perubahan sama sekali lah. Anggaran dibuat sedemikian rupa seperti MBG itu untuk apa sih? 330 triliun itu mengerikan loh. Ya. Dan lain-lain, dan pelayanan terhadap rakyat ini nol. Tidak ada lah, hampir betul-betul tidak ada. Pajak di beras, memang paling enak itu menarik pajak. Apa sih yang nggak dipajaki di Indonesia itu? PPN, minum aja kita kena pajak, beli ini kena, semua kena pajak. Tapi pembangunan kita, jalan-jalan kita nggak ada yang bagus. Ya. Satu-satunya jalan Pak Jamil sama Pak Vino, kalau korupsi ini bisa ditekan habis, kita tidak ada kesulitan karena negara kita negara yang luar biasa. Regulasi harus pro rakyat, kalau enggak akan semakin melihat dan mengkhawatirkan keadaan bangsa ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dading, selamat pagi. Wah, ini Selamat ada pagi. ungkapan juga dari masyarakat gitu ya, bahwa bentuk-bentuk kekecewaan tuh banyak gitu, tapi ya harus seperti apa sih rakyat kecil begitu ya. Kalau tadi kita bilang partisipasi dan transparansi, keduanya memang saling berkait begitu ya. Ketika ada transparansi, mungkin partisipasi masyarakat pun akan juga tinggi. Ketika juga diwadahi dalam sebuah wadah keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, nah ini akan saling mengkoreksi. Tapi kalau ini kan kesannya masyarakat harus mau tidak mau menerima kebijakan atau regulasi yang dinyatakan memberatkan. Sebelum nanti ditanggapi juga begitu ya apa yang disampaikan Pak Dading begitu, kalau kita bicara berkaitan dengan tolak ukur begitulah ya, yang bisa digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan pajak daerah ini mensejahterakan atau justru membebani masyarakat, itu apakah memang seperti yang digambarkan tadi bahwa untuk kesiapan atau ketersediaan fasilitas umum masih kurang, kemudian layanan publik juga masih standar, apakah itu yang menjadi tolak ukur sehingga masyarakat ini harus ditumbuhkan lagi semangatnya begitu ya, kepercayaannya untuk bisa membayarkan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Bagaimana komentarnya Pak Jamil? Nanti saya baru ke Pak Vino. Ya kurang nyimak tadi Mbak. Gimana? Sorry. Baik. Kalau tadi kan Pak Dading juga bilang bahwa harus ada pengawasan juga, transparansi dengan yang namanya partisipasi, itu kan keduanya saling berkait begitu kan ya. Nah, ini tolak ukur untuk bisa menyatakan bahwa ini keduanya saling terkait, dan ini juga menyatakan bahwa pajak itu sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Itu apa? Soal pengawasan Mbak ya. Soal pengawasan kita itu sebetulnya multi level pengawasan loh. Daerah umpama ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, ada DPRD itu. Kemudian pembinaan dan pengawasan secara struktural. Mendagri umpama memiliki kewenangan mengawasi atas apa yang dilakukan oleh pejabat daerah. Itu artinya multi level pengawasan. Tetapi meskipun banyak pengawasan, termasuk pengawasan rakyat itu sendiri, meskipun banyak pengawasan, nyatanya umpama masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh daerah, terutama tindak pidana korupsi tadi umpama oleh yang dikatakan oleh Pak Dading tadi. Ya, saya sebetulnya kalau kemudian tindak pidana korupsi ini dapat diatasi, dapat menyumbang juga sebetulnya terhadap pendapatan negara maupun pendapatan daerah, dan itu bisa dipakai untuk melaksanakan kebutuhan negara itu sendiri sebetulnya. Kalau kemudian tindak pidana korupsi itu dapat diatasi, kebocoran itu saya pikir memang perlu menjadi atensi bersama lah bagi negara-negara itu. Saya berharap sebetulnya kepada Pak Prabowo ini tidak hanya kemudian tegas dalam berpidato saja, tetapi betul terrealisasi lah apa yang kemudian dipidatukan, tidak hanya omon-omon saja. Saya pikir itu. Oke, baik Pak Vino, sebelum closing statement, apa tanggapannya berkaitan dengan hal tersebut? Ya, saya menambahkan saja, tadi sudah diulas oleh Pak Jamil ya. Jadi pengawasan itu sudah berjenjang memang dari atas sampai bawah, itu sudah oke gitu. Tapi memang banyak kebocoran-kebocoran. Kalau kita kalkulasi misalnya, kebocoran-kebocoran misalnya tadi disebutkan, kalau misalnya Indonesia tidak ada korupsi, mungkin bisa sejahtera.
Ya bisa jadi itu hipotesis yang benar gitu kan. Karena kalau kami hitung hampir sejak dari 2012 sampai 2023 saja uang negara yang dikorupsi itu sekitar 300-an triliun gitu kan. Kalau kemudian dari eranya misalnya era Orde Baru begitu ya, itu bisa sampai 1 kuadriliun gitu, uang negara yang dikorupsi gitu. Kalau itu tidak dikorupsi kemudian dijadikan sebagai modalitas untuk membangun republik ini, ya itu akan sangat berharga sekali begitu kan. Menjadi modalitas yang sangat penting. Tetapi memang perkaranya mentalitas jadi korupsi ini ada dua kalau kami melihatnya, korupsi secara tindakan dan korupsi secara mental. Ini yang kemudian mengganggu begitu kan, mengganggu jalannya republik ini. Mentalitas koruptif ini yang kemudian membuat misalnya adanya ombudsman sebagai polisi pelayanan publik menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Adanya BPK sekalipun, BPK juga beberapa waktu yang lalu juga pernah ada kasus auditornya terkena suap saat di Kementerian PDTT kalau tidak salah begitu. Inspektorat juga demikian. Bahkan pengawas internal juga ada. Tetapi memang itu problemnya. Jadi mental-mental koruptif ini yang kemudian membuat bagaimana apa yang regulasi yang baik sekalipun, kelembagaan yang baik, dukungan anggaran yang ngumpunin, itu praktis tidak berjalan dan maksimal. 3.700 triliun uang negara yang dipakai untuk di dalam APBN atau sekitar 1.500 triliun dari APBD seluruh Indonesia, hampir 60%-nya itu dihabiskan untuk belanja-belanja birokrasi. Sekitar 30-20% saja yang dijadikan sebagai belanja modal, yang itu berdampak kepada masyarakat. Ini yang kemudian membuat silang sengkarut bagaimana tata kelola anggaran, politik, ekonomi Indonesia itu kemudian kayak jalannya masing-masing, tidak beriringan. Nah, menurut saya kemudian ini situasi hari ini, misalnya kekacauan hari ini bisa menjadi momentum. Momentumnya bagaimana? Contohnya tadi, ternyata efisiensi anggaran ini secara prinsip, secara kebijakan ini kebijakan yang bagus, pendengar sekalian gitu ya. Kebijakan yang bagus karena tadi ada sekitar 60% sampai 70% uang-uang negara begitu, baik APBN, APBD itu dihabiskan untuk birokrasi. Di efisiensi itu bagus gitu. Tetapi yang kemudian harus diperhatikan, kebijakan-kebijakan yang dibuat di Indonesia ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya reaksioner begitu kan. Ada misalnya efisiensi langsung kena semua dibuat begitu, tidak step by step. Begitu pula dengan kenaikan pajak. Harusnya kalau misalnya kami misalnya dari Fitra bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, sekali lagi tadi, kenaikan pajak itu adalah sebuah keniscayaan yang itu tidak bisa dibantah. Perlahan tapi pasti itu akan naik. Tetapi pendekatannya coba mungkin bisa dibangun trust dulu, tadi sudah didiskusikan ya. Sistemnya diperbaiki, kemudian output ke masyarakat diperbaiki. Nanti baru diambil hatinya masyarakat, naikkan pajak, saya rasa itu tidak akan menciptakan gejolak yang luar biasa. Betul. Itu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Jadi artinya memang kita sepakat ini membebani masyarakat, namun upaya jangka pendek mau tidak mau memang harus dilakukan. Ya, sebuah keniscayaan bahwa kenaikan pajak ini akan terjadi. Tapi pendekatannya begitu ya, bagaimana juga sosialisasinya yang harus tentunya dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kegaduhan di masyarakat. Sebagai penutup closing statement, apa yang bisa disampaikan Pak Vino, nanti baru ke Pak Jamil. Ya, mungkin pemerintah daerah seperti yang coba kami bicarakan di Fitra, kampanye dari Fitra itu adalah bagaimana menciptakan ruang fiskal yang leluasa bagi daerah supaya inovasi-inovasi di daerah, supaya daerah bisa berkembang, mengembangkan potensi-potensinya. Artinya APBD yang ada di daerah itu jangan dihabiskan untuk belanja-belanja birokrasi saja, jangan untuk memperkaya birokrasi, tetapi bagaimana alokasi anggaran seratusan miliar atau berapapun itu juga berdampak kepada masyarakat. Supaya ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak populer, masyarakat bisa memahami. Tidak seperti hari ini, kebijakan yang tidak populer, APBD-nya untuk birokrasi. Ya, kalau misalnya ada yang terjadi di Pati, di Bone, itu adalah konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Oke, baik. Pak Jamil, apa nih closing statement-nya? Baik. Kita harus bersyukur dianugerahi negara yang sangat kaya, tetapi kekayaan itu kalau tidak dikelola dengan baik, dengan amanah yang maksimal dari para pejabat-pejabat kita, maka kekayaan itu hanya akan dinikmati oleh orang lain. Oleh karena itu, para pemimpin negara yang sudah dikasih kepercayaan oleh rakyat harus betul-betul menjaga amanah rakyat
dengan betul-betul mengelola dengan baik apa yang sudah menjadi milik kita. Para pengawas-pengawas umpama jangan hanya gemar memberikan penghargaan saja terhadap pejabat-pejabat publik, tetapi tanpa kemudian melakukan pengawasan dengan baik yang dapat menimbulkan pekerjaan yang efektif, efisien, dan betul-betul mengena dari pejabat publik itu sendiri. Kira-kira itu closing statement saya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Jamil dan juga Pak Vino. Harapannya memang semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak lagi membebani begitu, tapi ada hitung-hitungan yang pas, ada sebuah pendekatan yang baik, sehingga formulasi yang dibuat itu memang benar-benar upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Jamil, terima kasih Pak Vino untuk waktu sesi diskusinya. Salam kenal Mas Vino. Sampai bertemu di kesempatan begitu ya. Kalau ke Surabaya kontak-kontak. Baik. Siap Pak Jamil. Siapa Jamil? Sampai bertemu di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan inspirasi Terus satu RRI Krungu lo salamu, tombo kangen. Sabo-sabo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pak C? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 92. Lawan samudra terbentang katulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpesona.
Bentar Mi. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi Surabaya. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten.